Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang cerpen, ya. Kita tahu bahwa cerpen itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa baru. Cerpen memiliki struktur yang terdiri atas: 1. Orientasi. Orientasi adalah pengenalan awal cerita dalam bentuk cerpen. Dalam orientasi ini berkenaan dengan munculnya tokoh dan latar dalam cerita. Pada tahapan pengenalan tokoh ini akan ditunjukkan bagaimana sosok dari karakter utama yang ada dalam cerita tersebut. Dan dalam orientasi ini pula, penulis wajib untuk memperkenalkan latar waktu serta suasana atas peristiwa yang ada dalam cerpen. Kalian tahu kan fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya tentu saja agar pembaca dapat membayangkan bagaimana jalan cerita yang terdapat dalam cerpen tersebut. Gitu ya sayang ya. Jelas? Oke, kita sambung lagi ya. Yang tadi sudah Ibu jabarkan tentang orientasi ya. Nah, unsur struktur cerpen yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, penulis menuliskan berbagai peristiwa yang dialami sang tokoh. Dan cerita terus berlanjut hingga muncullah bibit permasalahan yang dihadapi sang tokoh. Baik itu tokoh utama dengan tokoh utama atau tokoh utama dengan pendamping. Ya. Nah, rangkaian peristiwa ini terus akan berlanjut yang nanti akan mencapai puncaknya yang diberi nama kompleks, ya, atau istilah lainnya dalam struktur cerpen adalah komplikasi. Dan ini merupakan unsur yang ketiga dari struktur cerpen. Oke anak-anak, kita sambung ya. Nah, cerpen yang ketiga setelah rangkaian cerita, rangkaian peristiwa adalah komplikasi. Nah, di dalam komplikasi ini ya, berbagai masalahan itu muncul. Tentu permasalahan yang dialami oleh para tokoh. Ya, tentu kan setiap masalah pasti ada penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu pasti akan mencapai akhir. Apakah si tokoh itu, terutama tokoh utama ya, apakah happy ending ataukah bad ending? Itu semuanya tergantung kepada keinginan penulis itu sendiri. Oke, karena dalam cerpen tidak ada paksaan ya, bahwa cerita itu harus berakhir dengan bahagia atau dengan duka. Oke, kita lanjut ya. Setelah komplikasi mencapai puncaknya dan cerita perlahan menurun, nah inilah yang disebut dengan bagian struktur cerpen yang dinamakan resolusi, ya. Nah, dalam resolusi itu si tokoh akan menemukan penyelesaian cerita yang tadi sudah Ibu katakan, apakah ceritanya happy ending atau bad ending. Yang jelas, semua permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerpen akan segera berakhir karena solusi sudah di depan mata. Oke ya.
Nah, ini unsur yang terakhir dari struktur cerpen. Kadang-kadang ini bersifat tersurat, tapi kadang-kadang juga bersifat tersirat, yaitu yang disebut dengan koda. Ya, pada bagian ini penulis cerpen dapat menyampaikan pesan moral dari cerpen yang akan disampaikan kepada pembaca. Oke anak-anak, ya, itulah struktur cerpen yang terdiri dari beberapa bagian. Oke, ulangi lagi ya sebagai kesimpulan. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang keempat, resolusi. Yang terakhir adalah koda. Mudah-mudahan penjelasan Ibu dapat dimengerti oleh kalian. Oke anak-anak, semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.